Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan di pihakku. Sebab mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 17 ayat 1-3 dan ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat." Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan, menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Seperti yang telah kita renungkan kemarin, terkadang bisa terjadi dan ada waktunya di mana penyertaan Tuhan atas manusia bisa dipertanyakan oleh orang lain. Apakah benar Tuhan menyertai kita? Apakah benar Tuhan di pihak kita? Harun sebagai seorang imam yang dipilih Tuhan atas umat Israel, bahkan dipilih dari antara para suku Lewi lainnya, dia juga mengalami hal yang sama. Setelah peristiwa pemberontakan Korah dan gerombolannya, Tuhan mengajarkan 1 perkara yang akan menjadi tanda yang nyata dan teguh, dan akan membungkam semua dakwaan dan tuduhan orang-orang jahat di sekitar kita. Coba perhatikan sekali lagi Bilangan pasal 17 ayat 5 dan ayat yang ke-8. "Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Tanda yang paling nyata dan benar bahwa Tuhan telah memilih seseorang dan bahwa Tuhan sedang berbicara di dalam hidup orang tersebut adalah dari buahnya. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata di Lukas pasal 6 ayat 43 dan ayat 44, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur." Di tahun yang baru ini, marilah kita mulai fokus untuk seperti tongkat Harun yang bertunas, lalu terus bertumbuh sampai mengeluarkan kuntum dan mengembangkan bunga, dan tidak berhenti di situ, bahkan sampai berbuahkan buah badam. Menghasilkan buah, itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup orang yang Dia pilih, bertumbuh bahkan sampai berbuah. Pada waktu kepemimpinan Harun sedang dipertanyakan atau hendak dikudeta, saat itu
Sepertinya penyertaan dan keberpihakan Tuhan terhadap Musa dan Harun tampak seperti biasa saja, dan tidak ada yang menonjol dari keduanya, terutama dari Harun sebagai imam besar saat itu. Tongkat Harun juga nampak seperti tongkat-tongkat orang lain pada umumnya. Namun, pada saat tekanan terjadi, Tuhan melangkah dan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, namun belum ditampilkan, dan baru saat itulah ditampilkan supaya dilihat semua orang, bukan untuk membanggakan diri, namun supaya orang lain pun tahu betapa Tuhan sedang bekerja di dalam diri seseorang. Tiba-tiba, tongkat Harun mulai bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Tetap setia, lakukan tujuan dan rencana Tuhan dengan setia. Pada saat tekanan terjadi atas hidupmu, sebentar lagi engkau pun akan melihat di hadapan banyak orang Tuhan berpihak kepadamu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur punya Bapa seperti Engkau, sebab kesetiaanmu kekal. Amin. Jesus loves you, and so do I.